Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriah akan mempresentasikan mengenai sistem informasi database. Yang pertama adalah sistem informasi sendiri. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brandware, prosedur dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat di mana guna untuk memecahkan masalah dan sebagai bentuk pengambilan keputusan. Sistem informasi sendiri adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. Sistem informasi manajemen sendiri berperan sebagai sistem. Mengapa? Karena mempunyai ruang lingkup yang relatif lebih luas dan lebih kompleks, sedangkan basis data merupakan subsistem karena menjadi bagian dan berada di dalam sistem informasi manajemen sendiri. Yang selanjutnya adalah sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Keberadaan sistem basis data di dalam sistem informasi manajemen adalah mutlak dan sistem informasi manajemen tidak akan terwujud tanpa melibatkannya basis data. Yang berikutnya adalah struktur database. Struktur database ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur database hierarkis. Nah, maksudnya adalah struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua adalah struktur database jaringan. Maksudnya, struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Yang ketiga, struktur data rasional. Maksudnya, struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antara record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan record tidak didasarkan pada alamat record. Yang berikutnya adalah komponen database. Yang pertama, komponen database sendiri ada file database dan sistem manajemen database. Yang kedua, adanya suatu kelompok program software yang mengelola database. Yang ketiga, sistem antarmuka bahasa induk. Yang keempat, program aplikasi. Yang kelima, kamus data dan terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online. Dan yang keenam yaitu sistem keluaran. Yang selanjutnya adalah menciptakan database. Dalam menciptakan database dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Menentukan kebutuhan data ini pada prinsipnya menciptakan database mencakup 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data dan ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berorientasi proses. Maksudnya ada beberapa step by stepnya. Yang pertama, dengan menentukan masalahnya apa. Dan yang kedua, kenali keputusan yang diperlukan. Yang ketiga, deskripsikan kebutuhan informasi. Yang keempat, tentukan pemrosesan yang diperlukan. Yang berikutnya, tentukan kebutuhan data. Dan yang terakhir adalah spesifikasi data. Dan pendekatan yang kedua namanya adalah pendekatan model perusahaan. Step by stepnya yang pertama adalah dengan membuat model data enterprise. Yang kedua model data enterprise. Dan yang ketiga kembangkan database-nya tersebut. Dan yang keempat baru menjadi database. Cara yang kedua adalah menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data sendiri dapat berupa kertas ataupun file komputer. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya, serta mempersiapkan untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasan kasusnya dimasukkan ke dalam DBMS.
Yang berikutnya adalah peranan database. Peranan database sendiri merupakan di mana data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi dan para manajer perlu untuk yang namanya memahami manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengolah data dengan berdasarkan teknologi informasi. Yang berikutnya adalah perawatan database. Database perusahaan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh program-program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Yang berikutnya adalah tipe-tipe database. Tipe-tipe database ini ada 5 tipe database. Yang pertama adalah operasi database umum. Maksudnya adalah database ini menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Yang kedua, penggunaan database umum. Maksudnya database ini menyimpan data dan info inti dari operasi pilihan database luas. Mereka berisi mengenai ringkasan data dan info yang dibutuhkan bagi manajer perusahaan dari pengguna lainnya. Yang ketiga itu distribusi database. Database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja seperti misalkan kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, tempat manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Database dapat meliputi segmen dari operasi dan pengguna database umum. Yang berikutnya adalah pengguna pribadi database. Maksudnya database ini berisi macam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Yang berikutnya database luar. Akses besar pemilik database pribadi ataupun baik data tersedia bagi pengguna-pengguna dan persaingan untuk info komersil dan berbayar. Yang berikutnya adalah database teks. Database teks sendiri adalah perkembangan alami dari komputer untuk membuat serta menyimpan dokumen secara elektronik. Perusahaan besar, agen-agen pemerintah menggunakan sistem manajemen teks database software untuk membantu membuat, menyimpan, mencari, serta menerima dan memodifikasi dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai teks data. Yang berikutnya adalah pengelolaan database. Pengelolaan database ini ada 4 pengelolaan. Yang pertama adalah perencanaan database. Perencanaan database ini meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Nah, selain itu, DBMA sendiri berperan penting dalam memilih perangkat keras dan perangkat lunak sistem manajemen database. Yang kedua, ada penerapan database, yaitu di mana pada penerapan ini mencangkup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi data. DBMS yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga ada operasi database, yaitu mencangkup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan pada saat diperlukan. Yang keempat, yang terakhir itu ada keamanan database, yaitu di mana meliputi pemasukan kegiatan database. Yang berikutnya adalah keuntungan database. Salah satu keuntungan database adalah mengurangi pengulangan data dan mencapai independensi data. Nah, yang kedua ada mengintegrasikan data dari beberapa file. Maksudnya adalah saat file ini dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala.
organisasi logis, pandangan pemakai dan program aplikasi tidak terus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Yang berikutnya, mengambil data dan informasi secara cepat. Dan salah satu keuntungannya lagi adalah meningkatkan keamanan, yaitu maksudnya data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data baik dalam perusahaan. Kenapa? Karena DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Yang berikutnya adalah kelemahan dari database. Yang pertama adalah memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Dan yang kedua adalah kurangnya ahli database. Maksudnya dari kurangnya ahli database ini adalah di mana DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. Nah, yang ketiga ini biaya pemrosesan datanya yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah metode pengolahan data. Jadi metode pengolahan data ini ada dua. Yang pertama ada batch processing dan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama data dikumpulkan terlebih dahulu. Yang kedua, proses dilakukan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, memiliki jumlah data yang besar. Yang keempat, diawali proses perekaman data. Dan yang terakhir adalah kegiatan perekaman data terpisah dari proses pengolahan. Metode pengolahan data yang kedua adalah immediate processing. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pengolahannya segera. Yang kedua itu mempunyai terminal sebagai alat untuk memerlukan data. Dan yang berikutnya, yang ketiga itu ada yang namanya online operation. Maksudnya adalah proses pengolahan menjadi satu. Dan yang terakhir adalah waktu yang dipakai itu singkat atau cepat. Yang selanjutnya adalah sistem pengorganisasian database tradisional. Sistem pengorganisasian database tradisional ini masih terpisah-pisah antara database satu dengan database lainnya, sehingga banyak akibat negatif yang ditimbulkan. Nah, antara lain yang pertama itu terjadinya redundansi atau duplikasi data. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap program aplikasi. Maksudnya adalah dalam ketergantungan terhadap program aplikasi tertentu yang digunakan untuk mengolah masing-masing database yang dibangun. Yang ketiga adalah keterpisahan database satu dengan lainnya mengakibatkan tingkat keamanan data menjadi rendah. Terus yang terakhir adalah ketergantungan terhadap program aplikasi yang dimana menyebabkan sistem informasi yang dibentuk menjadi fleksibel. Yang terakhir adalah proses menciptakan database. Proses menciptakan database ini kurang lebih sama dengan penjelasan pengolahan database, yaitu yang pertama dengan menentukan kebutuhan data, dan yang kedua menjelaskan data dengan menggunakan kamus data, dan yang ketiga adalah memasukkan data. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada materi presentasi kali ini mengenai sistem informasi database. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.